Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 10 Juli 2024. Mari hari ini dengan penuh syukur kita mau bersama-sama menggali inspirasi hidup dari firman Tuhan yang akan kita renungkan, yang diambil dari Injil Matius 10 ayat 1 sampai dengan 7. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Jangan kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Menurut numeriologi kuno, siklus kehidupan manusia itu dibagi dalam angka 12, dibagi dalam satuan 12 bagian. Maka ada yang namanya 12 sio. Saya sio babi cunyuk. Ada 12 zodiak dan zodiak saya Libra, timbangan, maka suka nimbang-nimbang. Sama kayak hari ini, saya juga setiap hari selalu timbang berat badan. Karena zodiaknya Libra. Ada juga 12 jam di kala siang dan 12 jam di kala malam. Saya bermenung begini ya saudara-saudari, sahabat setia Gowori sekalian. Kenapa ya? Kok 12? Kan jari kita cuma 10. Kenapa satuan hitung dalam numeriologi kuno, kenapa nggak pakai jari? Lebih gampang, lebih mudah 10. Ternyata angka 12 adalah bilangan yang lebih banyak dapat dibagi ketimbang angka 10. Angka 10 itu hanya bisa dibagi 2 dan dibagi 5, selesai. Sementara angka 12 bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, bisa dibagi 4, bisa dibagi 6. Lebih banyak angka pembagiannya. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Yesus memanggil 12 murid. Angka 12 mewakili 12 suku Israel. Dan Yesus ingin menyatakan bahwa pewartaan kabar sukacita diperuntukkan bagi semua suku Israel. Namun, tidak hanya berhenti di situ. Setelah Yesus bangkit dan sebelum ia naik ke surga, ia berpesan kepada para muridnya dengan mengatakan, "Pergilah, baptislah mereka semua, dan di dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini." Penunjukan 12 murid punya misi. Apa yang menjadi misi para murid? Mewartakan kabar sukacita. Bukan hanya pada 12 suku Israel, tetapi juga kepada segala bangsa, kepada seluruh bangsa, ke penjuru-penjuru dunia. Ini istimewa. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan,
Para rasul dipanggil, diutus untuk mewartakan kabar baik kepada domba-domba yang hilang. Siapa sih itu domba-domba yang hilang? Mereka yang tersesat. Mereka yang berpaling dari jalan keselamatan Tuhan dan menuju jalan kebinasaan. Untuk itu, para murid diutus dalam rangka aksi penyelamatan. Mereka semua diutus untuk mencari dan menyelamatkan, juga menemukan domba-domba yang hilang agar kembali dihimpunkan, disatukan dalam satu kawanan domba di jalan keselamatan. Sebagai orang Katolik, kita pun menerima perutusan yang sama, yakni kita dipanggil untuk merasul dan mewartakan kabar gembira. Pewartaan kabar gembira bukan hanya tinggal dalam kata-kata, namun harus diterjemahkan dalam perbuatan nyata di tengah kehidupan. Apakah kita sudah menunaikan perutusan ini dalam hidup kita? Selamat bermenung, dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.